Mungkin sedikit ngasih gambaran bahwasanya keuangan internasional ini ya berhubungan dengan bisnis, transaksi, berhubungan perdagangan antara satu negara dengan negara yang lain. Regional ada dengan regional yang lain atau dari bilateral dengan yang lainnya ya. Jadi selama ada perpindahan barang dan jasa dari negara satu ke negara yang dua ataupun berikutnya, itu pasti akan berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Jadi cara tidak langsung kita beli barang nih di negara yang memiliki barang tersebut, kan nggak mungkin hanya beli saja, tentunya kan kita harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan secara internasional ya. Seperti kita mau mengembangkan bisnis, kita mau buka cabang untuk jalur distribusi, buka pabrik di Indonesia atau di dalam negeri, sudah cukup nih untuk distribusinya. Kita mau pengembangan di negara lain. Nah, ini pengelolaan keuangan internasional secara basic itu harus dipahami terlebih dahulu. Bagaimana unsur politisnya, unsur ekonominya, bagaimana unsur SDM-nya. Nah, itu penting. Mungkin teman-teman kenapa di negara-negara yang mayoritas secara pendidikan, kesehatan kurang beruntung seperti di Indonesia itu biaya untuk sumber daya manusianya itu masih rendah. Karena secara ekonomi mereka juga masih rendah. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar buka pabrik di situ. Ya, contoh seperti di Bangladesh ya. Kita tahu di Vietnam itu bukan berarti SDM-nya rendah, tapi secara ekonominya cukup bagus. Sehingga ekonomi atau pengeluaran-pengeluaran yang dirasa kurang begitu dibutuhkan di negara tersebut ditekan. Jadi biaya gajinya juga cukup terjangkau ya dibanding di Indonesia. Itu kenapa perusahaan-perusahaan besar mengambil keputusan untuk invest di sana membangun suatu pabrik ya. Jadi bukan berarti saya nggak suka orang-orang yang turun di lapangan untuk aspirasi didengar atau kenaikan gaji setiap tahun. Bukan sesuatu itu yang bisa diterima semuanya. Kalau misal secara kebutuhan meningkat, pastinya kan ada penyesuaian. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan salah satu sumber keuangan bagi person tersebut, tapi banyak aspek yang kita harus pikirkan yang lainnya. Hanya kalau semisal kenaikan gaji meningkat terus seiring kebutuhan, nah itu tadi, kebutuhan kadang menganggap saya butuh ganti handphone setiap hari, padahal sebenarnya itu bukan suatu kebutuhan ya. Karena kebutuhan berarti kan ada pengeluaran yang ditambah. Nah, sebenarnya kalau memang itu suatu kebutuhan, ya kembali lagi ke personalnya masing-masing. Oke, kembali lagi, exposure itu istilahnya expose atau bisa dibilang mengelola resiko-resiko dari suatu fluktuasi nilai tukar. Jadi ini berhubungan dengan pengelolaan arus kas ya. Nilai tukar ini kan nggak selalu tentang kita nuker uang mau keluar negeri ya. Bukan tentang itu saja. Tapi juga berhubungan dengan bisnis, perdagangan, kontrak-kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi nggak hanya sekedar ekspor dan impor saja. Jadi kayak membangun suatu infrastruktur itu juga bagian dari kontrak-kontrak ya. Contoh pernah saya singgung sebelumnya, ada kereta cepat nih dari Jakarta Bandung, nanti lanjut Jakarta Surabaya. Nah, ini kan berhubungan dengan kontrak-kontrak kerjasama. Bukan hanya dikelola oleh orang Indonesia saja atau pemerintah Indonesia saja, tapi juga ada pemerintah lain yang di luar Indonesia yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, ini yang berhubungan dengan exposure transaksi. Jadi nggak hanya sekedar melakukan transaksi di dalam negeri, produksi di dalam negeri, distribusi di dalam negeri, tapi juga berhubungan dengan nilai uang yang ada di luar negeri. Ya, bagaimana nih kekuatan nilai tukar rupiah dibanding nilai tukar mata uang dari negara-negara lain. Nah, ini berhubungan dengan transaksi. Kalau sebelumnya saya sempat singgung ekonomi ya, berarti kan kekuatan secara ekonomi di setiap negara itu pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia ekonominya belum kuat misalnya ya. Karena apa? SDM-nya belum mumpuni, belum bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, ini yang perlu ditingkatkan adalah apa? Ya, secara pendidikan, pengalaman kerja, mutu kerja. Nah, itu yang perlu ditingkatkan supaya apa? Bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, ini secara ekonomi. Tapi kalau secara transaksi, aktivitas kesehariannya, ya, bagaimana mengelola arus kas di dalam negeri berhubungan dengan aspek luar negeri, ya. Nih yang berhubungan dengan transaksi. Ya, makanya perubahan
yang berhubungan dengan resiko terhadap kurs tukar atau nilai rupiah, nilai tukar rupiah atau mata uang kita di dalam negeri dengan nilai tukar mata uang asing. Bukan hanya sekedar acuannya mata uang dolar ya, tapi mata uang yang lainnya. Kita bertransaksi dengan negara mana. Ya kalau misal nih, saya mau bertransaksi dengan Vietnam karena kurs mata uangnya masih di bawahnya Indonesia. Otomatis kan kita memiliki sisi keuntungan. Nah, tapi bagaimana Vietnam mau apa tidak? Kalau Vietnam mau, ya enggak masalah, kita bisa bertransaksi menggunakan nilai mata uang Vietnam. Tapi kan nggak bisa. Ya, yang disepakati adalah nilai mata uang internasional saat ini dolar misalnya. Nah, ini yang membuat ketimpangan jauh banget. Dolar dengan Vietnam itu ya jauh banget timbangnya, apalagi Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan transaksi. Ya, jadi kalaupun memang harga jasanya itu di Vietnam rendah banget, murah ibaratnya, belum tentu dikonversi ke Indonesia menggunakan kurs mata uang dolar itu juga murah ya, sehingga outputnya ketika diolah di Indonesia didistribusikan ke dalam negeri segala macam itu harganya mungkin bisa jadi nggak murah ya, nggak rendah, bisa jadi tinggi karena ada proses aktivitas bisnis di dalamnya ya. Jadi ini exposure transaksi yang secara garis besar yang mungkin saya bisa gambarkan tentang resiko-resiko apa saja yang berhubungan dengan nilai tukar yang bisa berubah-ubah terhadap mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Ya, banyak istilah-istilah contoh seperti exposure transaksi ini apa nih yang menyebabkan terjadinya perubahannya secara signifikan. Oke. Ya, saya mungkin akan basic-basicnya aja ya teman-teman ya. Kalau istilah-istilah saya nggak akan jelaskan secara rinci. Tapi kalau memang ada yang sudah membaca materi saya, karena kan ini soal kan materi kan sudah saya upload pada pertemuan pertama ya, itu kan sudah ada semua. Mungkin ada yang membaca-baca, harusnya sudah jauh-jauh hari. Tapi kalaupun memang belum, ya nggak apa-apa. Saya akan sharing basic-basicnya saja. Itu ya. Nah, berhubungan dengan transaksi berarti berhubungan dengan kontrak pekerjaan, bisnis dan segala macam, atau arus kas ya, perpindahan uang atau perpindahan modal ya.